Materi kita hari ini adalah pembahasan kompetensi dasarnya menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Keterampilannya menyajikan hasil tafsiran terhadap pandangan pengarang baik lisan maupun tulisan. Capaiannya yang diharapkan untuk siswa adalah mengidentifikasi pandangan pengarang dalam novel, menghubungkan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata, kemudian keterampilannya menentukan hasil interpretasi terhadap kehidupan nyata, menyajikan hasil interpretasi. Nah, itu adalah capaian yang semoga bisa dicapai hari ini. Kemudian adapun tujuan untuk pembelajaran hari ini, siswa mampu menafsirkan aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, aspek keagamaan, dan aspek budaya, serta dapat membuat tulisan mengenai hasil tafsiran kutipan novel nanti. Oke. Selanjutnya kita langsung saja mulai di materi kita hari ini adalah pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang saya siapkan hari ini adalah novel, kutipan novel dapat dikenal, dapat menuangkan karyanya ya, idenya kepada orang banyak seperti itu. Terus ya tadi efeknya bakal dikenal. Dia menuangkan ide dan ide-idenya dapat dinikmati oleh orang banyak seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke kutipan novel, itu adalah mengenai pengarangan ya. Oke. Sekarang saya akan tampilkan kutipan novel yang kalian baca. Ini adalah kutipan novel Olenka, penulis Budi Dharma. Ya, jelas? Silakan, saya minta deh satu orang untuk membacakan. Sheryl, bacakan tolong. Berdiri. Di sini. Ya, maju lagi. Ini kutipan novel ya, kita akan bahas hari ini. 3 anak janda. Pertemuan saya dengan seseorang yang kemudian saya ketahui bernama Olenka terjadi secara kebetulan ketika pada suatu hari saya naik lift ke tingkat 15. Dia juga berada di lift bersama 3 anak gembel, masing-masing berumur lebih kurang 6, 5, dan 4 tahun. Dan sebentar Yang laki-laki ya. Nampal. Silakan lanjut. Silakan Nopalda. Seharusnya saya diam atau berbicara apa saja yang sekiranya tidak menyinggung. Entah mengapa saya bertanya, apakah mereka bukan anak sampean? Dia menggeleng lagi. Seharusnya saya berhenti atau meminta maaf. Tapi saya menyerangnya dengan pertanyaan lebih lanjut. Oh, saya kira mereka anak sampean. Lah kok mirip sampean? Baru saya sadar bahwa omongan saya mungkin menimbulkan perasaan tidak enak. Memang dia tersinggung. Kali ini dia tidak menggeleng, akan tetapi menyalap ganas, mereka bukan anak saya. Kemudian dia bercerita siapa mereka. Dari sini saya mengetahui bahwa sasaran kemarahannya bukan saya, akan tetapi ibu ketiga anak gembel tersebut. Lebih kurang 10 hari yang lalu, ibu mereka minggat tanpa sebab. Mengapa? Tanya saya. Mana saya tahu. Lanjutkan ya. Oke, Nopalda silakan duduk. Ada beberapa 2 slide lagi ya yang akan mengakhiri kutipan novel ini. Saya akan bacakan. Kalian mohon disimak semuanya. Saya pikir satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari bayangan Olenka adalah berusaha menghindarinya. Tapi saya tidak dapat. Hampir setiap kali saya menunggu bis,
dia juga sedang di sana. Setiap kali saya berjalan-jalan di taman, dia kebetulan sedang duduk di salah satu. Nah, ini adalah kutipan novel yang kalian simak ya dan baca. Kemudian saya akan memberikan word ya. Saya akan memberikan bentuk word di salah satu teman kalian, terus disebarkan saja di kelas ini. Saya kirim ke Sheryl. Sheryl nanti bantu disebarkan agar kalian membaca lebih dalam lagi. Nanti akan saya beri waktu beberapa menit. Nah, saya sudah kirimkan ya Sheryl, nanti Sheryl langsung bagikan di grup. Kemudian ini adalah buku asli novel ya. Sebelum kalian membaca lanjut bacaan ya, saya minta untuk baris satu, silakan dibaca. Kemudian untuk yang kelompok satu itu silakan dicari. Nah, ini untuk kelompok satu ya, aspek sosial. Untuk kelompok satu adalah aspek sosial. Kamu mencari dari bacaan kutipan novel Olenka tadi, anak jengkel, aspek yang berkenaan dengan masyarakat, kegiatan masyarakat yang hadir dalam novel itu digali apa saja ya, untuk baris pertama. Untuk baris kedua adalah aspek religi. Aspek religi, jadi aspek yang mendasari agama ya, kepercayaan terhadap Tuhan, baik itu dalam ucapan, dalam teks, ataupun tindakannya dalam teks itu. Kira-kira apa unsur religi yang ada dalam kutipan novel tadi? Silahkan untuk kelompok 2. Yang kelompok 3 ya, secara berbaris saja, itu silahkan mencari aspek budaya. Yang ini aspek yang lahir dari pikiran dan akal budi, adat istiadat, beradab, moral ya, terus hal-hal kebiasaan yang suka diubah. Kira-kira apa saja yang ada di novel itu. Untuk baris ketiga ya, kelompok 3 ini mencari aspek budaya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tokoh, kemudian unsur yang lain seperti itu yang mempengaruhi latar itu di kelompok 3 ya. Silakan, akan saya beri waktu beberapa menit ya. Nanti bisa Revalia 3 anak yang bermain termasuk sosial. Kira-kira yang lain gimana? Termasuk sosial nggak? 3 anak-anak bermain di luar. Ya, oke. Boleh, tepat. Semua bisa menggali ya tentang sosial. Kemudian ke budaya dulu. Ke budaya. Apa sih aspek yang hadir dari aspek budaya yang hadir di kutipan novel itu kira-kira? Kebiasaan. Iya, kebiasaan yang ada di novel. Apa kebiasaannya? Di sini dia suka membaca buku, terus setiap dia membaca buku dia selalu mengunyah makanan kayak seperti kacang, terus sandwich. Oke. Itu tokoh siapa? Olenkanya ya. Tokoh. Kebiasaan dia membaca buku sambil ngemil gitu ya. Itu termasuk unsur budaya ya, bisa seperti itu karena kebiasaan itu mewakili biasanya dari wilayah tersebut. Mungkin kalau di Indonesia membaca sambil tiup seruling mungkin ya, karena kan ada gambar anak kecil piara kerbau di sawah baca buku sambil tiup seruling gitu. Kalau di sana ngemil, makan apel, nah, itu budaya dari sana. Kalau budaya kita mungkin berubah. Oke, selanjutnya ada siapa? Karen? Kemudian dia berkata bahwa setiap hari ayah mereka bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 9 Budaya kerja. Oke, itu sudah ada di sana dan di sini pun ada ya, terutama di kota-kota di Indonesia ya. Kalau dihubungkan ya, di Indonesia juga sama, tidak jauh jam kerjanya jam 7, pulang jam 5. Di sana jam berapa tadi? Ada tokoh yang membayangkan tokoh lain. Itu jika dihubungkan dengan
dunia nyatanya ya. Ya. Terus yang terakhir kelompoknya keagamaan atau religi. Aspek yang muncul terkait religi yang ada di novel ini apa? Novel dulu. Ini dari kalimat lebih kurang 10 hari yang lalu katanya ibu mereka minggat tanpa sebab. Lalu dari kalimat pantas mereka tidak terawat. Jadi sesuai yang saya tahu kan dalam hukum, dalam moral, dalam etika, dan dalam agama pun semua orang tua kan wajib dan berkewajiban untuk merawat anak-anaknya. Sedangkan di sini ibu mereka minggat tanpa sebab, yang berarti ibunya itu meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua. Dan itu tidak taat beragama. Iya, itu kan masuk ke aspek agama yang bertolak belakang. Oke, itu ya. Oke. Bisa aspek yang bertolak dari religi ya. Oke. Sheryl, ada Sheryl Itu yang kamu peroleh? selanjutnya dia mengecam ibu mereka sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak berkemanusiaan. Iya. Bisa dijelaskan lagi kecaman itu apakah termasuk apa, bagaimana itu dengan hubungan agama? Jadi si Olenka ini ngomongin si ibunya yang 3 anak jaga ini. Kalau ibunya itu nggak ngurusin anaknya, nggak bertanggung jawab sama nggak berkemanusiaan. Jadi kalau misalnya Olenka ini sebagai orang tua, dia bakalan ngurusin anaknya dengan baik, itu kayak bertanggung jawab sama anaknya. Iya. Berarti dalam kehidupan nyata dan real, seseorang yang mungkin taat beragama, maksud Sheryl, tidak mungkin bakal meninggalkan anak gitu ya, Ya. akan merawatnya dengan baik gitu, sesuai dengan norma agama sehingga besar. Sandra, terakhir, apakah ada yang kamu peroleh aspek religi dari kutipan novel tersebut? Orang tua 3 anak jember ini dia nggak bertanggung jawab lah. Oke. Ayahnya juga nggak bisa meluangkan waktunya buat merawat anaknya karena ibunya pergi. Seharusnya, jika dalam seharusnya, Jika ibunya pergi, ayahnya juga bisa berperan menggantikannya gitu. oh berarti saling mengisi ya. Iya. Itu dalam aspek beragama memang seperti itu harusnya. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalian sudah masing-masing kelompok sudah menjawab dengan baik dan mencari bagian-bagian yang menurut kalian itu termasuk ke tingkat aspek sosial, agama ataupun budaya. Semuanya menurut saya itu termasuk dan bagus jawaban kalian. Boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari kalian masing-masing, tadi kelompok yang budaya sudah menuliskan aspek budaya yang muncul, keagamaan sudah muncul, terus sosial juga sudah muncul. Nah, dari masing-masing kelompok melengkapi ya dengan catatan. Jadi kelompok sosial yang sudah mencatatkan sosial ditambahkan dengan catatan kelompok agamanya apa, kamu juga catat. Jadi kelompok budayanya apa, catat. Jadi saling mencatat antara informasi yang dari kelompok yang lain. Tugas itu tolong dituliskan, nanti dikumpulkan ke Ser. Boleh melalui secara teks di handphone, juga boleh di buku ya. Yang jelas hari ini dikirim ke Ser dan Ser akan menilai hasil pencarian kalian tadi, hasil bacaan kalian. Membuat paragraf ya. Kalau hari ini kalian mencari poin-poin dari aspek, dan minggu depan kalian akan membuat beberapa paragraf tentang novel ini, merangkai kalimat mengenai referensi novel ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Silakan greeting. Pena please. Please give greeting. Good morning, sir. Thank you, sir. Something aku, sir. Itu kirimnya punya apa? Ya.